Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa. Kita akan membahas tentang liturgi di dalam Ekaristi. Liturgi di dalam Ekaristi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah ritus pembuka, kemudian liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan terakhir nanti akan ada ritus penutup. Mari kita menelusuri secara lebih rinci bagian-bagian ini sehingga kita akan mengetahui maknanya dan harapannya dalam mengikuti atau merayakan perayaan Ekaristi, kita dapat semakin menghayatinya. Yang pertama adalah ritus pembuka. Di dalam ritus pembuka ini bagian-bagiannya yang masuk dalam ritus pembuka adalah perarakan masuk, kemudian tanda salib dilanjutkan dengan salam, kemudian pengantar oleh imam, kemudian pernyataan tobat atau biasa disebut juga dengan Kyrie, madah kemuliaan, dan diakhiri dengan doa kolekta atau sebelumnya disebut doa pembuka. Fungsi dari ritus pembuka ini apa? Yaitu untuk membuka, memberi pengantar, dan mempersiapkan kita semua umat menuju bagian-bagian Ekaristi selanjutnya dalam misteri perayaan itu. Tujuannya apa? Yaitu pertama mempersatukan umat yang berhimpun, kita semua berada di dalam satu tempat, berhimpun, dipersatukan, dan hati kita disiapkan untuk mendengarkan sabda Allah. Sehingga kita dapat lebih penuh perhatian dalam mempersiapkan Ekaristi, masuk dalam misteri itu, serta menjadi lebih layak dalam merayakannya. Kemudian mari kita masuk dalam bagian-bagian ini. Yang pertama adalah perarakan. Perarakan masuk ini nanti masuk dalam juga di dalamnya adalah nyanyian pembuka. Pada hari Minggu dan hari Raya, perarakan ini diiringi nyanyian pembuka. Jadi secara khusus pada hari Minggu dan hari Raya, demi semaraknya Ekaristi, perayaan kita ini diiringi dengan nyanyian. Sedangkan bagaimana dengan misa harian? Boleh tidak memakai nyanyian. Fungsi dari nyanyian pembuka ini apa? Yang pertama adalah mengiringi para petugas liturgi. Mulai dari putra-putri altar, kemudian petugas lektor, mazmur, dan petugas lainnya termasuk prodiakon, kemudian ada diakon, kemudian frater, dan juga imam. Pelayan-pelayan ini. Nyanyian ini dilakukan selama perarakan berlangsung. Jadi, Drijen yang memandu nyanyian ini perlu memperhatikan apakah perarakan ini sudah selesai. Kalau belum selesai, akan lebih baik kalau nyanyian itu terus dinyanyikan atau diulang-ulang. Entah dengan memakai syair-syair yang ada, syair 1, syair 2, bait 1, bait 2, dan seterusnya. Atau kalau syairnya sudah habis, diulangi lagi. Sehingga tidak terjadi arak-arakan belum selesai, Romo masih berjalan menuju altar, nyanyian sudah selesai. Jadi terasa amem atau sepi. Jadi fungsi pertama adalah mengiringi para petugas liturgi. Kemudian nyanyian pembuka ini juga membina persekutuan umat. Umat sudah hadir bersama-sama di satu tempat untuk merayakan Ekaristi, maka seluruh umat harus berpartisipasi dalam menyanyi. Jadi yang nyanyi itu jangan hanya kor. Setiap orang yang ikut perayaan Ekaristi harus wajib terlibat dalam nyanyian ini. Di gereja kita sudah ada disediakan buku nyanyian, ada puji syukur, mada bakti. Silahkan mengambil lalu membuka karena di depan sudah ada panduan nomor berapa yang dinyanyikan. Seluruh umat harus berpartisipasi dalam menyanyi ini dengan segenap hati dan dengan lantang. Oleh karena itu akan lebih baik dipilih nyanyian pembuka atau nyanyian pengiring perarakan ini
yaitu yang familiar atau yang mampu menyatukan umat, seluruh umat dapat menyanyikannya. Fungsi berikutnya adalah mengantar umat memasuki misteri yang dirayakan. Tema nyanyian pembuka ini sebaiknya sesuai dengan perayaan. Misalkan perayaan Santo Santa, kemudian hari raya tertentu 17 Agustus misalkan. Atau kalau tidak demikian, lihat bacaan hari itu bertemakan apa. Maka silahkan mencari lagu-lagu atau nyanyian yang bertemakan itu. Kalau di dalam buku puji syukur di bagian belakang itu ada indeks. Ada macam-macam indeks. Indeks awal nyanyian, kemudian indeks pengarang, ada indeks kitab suci. Ya, silahkan membuka ini. Ini saya rasa sangat penting supaya lagunya apa, kok yang dirayakan apa, ya bisa sinkron, bisa nyambung antara lagu dengan perayaan yang dirayakan. Kemudian dalam membina persekutuan umat ini juga ada catatan-catatan. Pertama, tata gerak. Ketika pembukaan, umat kita semua berdiri tegak, tidak loyo ataupun duduk. Ini sikap tubuh seragam menandakan kesatuan seluruh umat dalam sikap batin yang sama. Jadi semua bersemangat dalam menyambut perayaan ini. Kemudian dua adalah keterlibatan. Seluruh umat melakukan nyanyian pembuka entah bersama atau bergantian dengan kor. Kemudian berbagi buku. Di tempat-tempat tertentu tidak tersedia buku, umat membawa sendiri. Jika demikian seringkali juga terjadi umat yang lain tidak membawa. Maka jika umat di sebelah kita tidak membawa buku, kita berbagi demi pertama membangun keterlibatan semuanya supaya umat ikut terlibat dalam pembukaan itu, dan juga persekutuan, ada kebersamaan kita yang berbagi itu. Kemudian perlu untuk diadakan latihan sebelum misa jika nyanyian pembuka belum dikuasai. Jadi Dirijen melatihkannya kepada umat yang hadir beberapa menit sebelum Ekaristi dimulai. Ini juga berlaku untuk Mazmur Tanggapan. Biasanya Mazmur Tanggapan belum banyak dikuasai oleh umat. Selanjutnya kita masuk tanda salib dan salam. Tanda salib dan salam ini adalah tata gerak khas Katolik setiap kali mengawali dan menutup doa atau ibadat. Ini merupakan perpaduan, ada kata-katanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu, dan gerakan tangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini merupakan ringkasan iman akan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, dan ungkapan keselamatan kita yang kita imani datang lewat salib. Tanda salib ini bersifat dialogal, karena imam memimpin dan bersama-sama umat membuat tata gerak salib itu, kemudian umat menjawab amin secara mantap. Jadi kalau imam membuka ini silahkan kita semua menjawabnya dengan mantap. Amin, ya ini imanku. Makna salam, setelah tanda salib ada salam. Salam ini adalah pernyataan imam yang menyatakan bahwa Tuhan sungguh hadir di tengah umat yang siap beribadat. Tuhan bersamamu. Tuhan ada bersama Anda semuanya. Kemudian umat menyatakan pula bahwa Tuhan yang sama sungguh hadir dalam diri si imam pemimpin. Dan bersama rohmu. Imam dan umat menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Salam diungkapkan secara komunikatif. Komunikatif antara dua personal, imam dan umat. Imam memandang dengan mimik dan gerak tangan tertuju pada umat. Ya.
dan perlu hafal dengan salam ini. Jadi tidak nyambit dengan membuka Tuhan bersamamu, tidak seperti itu. Tuhan bersamamu. Jadi pandangan, gerak kata-kata itu sungguh-sungguh hatinya yang tertuju kepada umat. Kemudian umat juga menjawab dengan kemantapan dan perhatian penuh kepada imam. Ini makna tanda salib dan salam. Jadi Bapak Ibu dan saudari terkasih, ini video pertama tentang liturgi Ekaristi. Mari kita mempraktekkan setidaknya yang pertama, perarakan masuk, kita memiliki sikap tegak, dialogal komunikatif dalam membuat tanda salib dan salam, dan jangan lupa dalam nyanyian kita semua turut aktif terlibat menyanyi, dan jangan lupa nyanyiannya dipilih sesuai dengan tema perayaan atau misteri perayaan yang dirayakan. Mari merayakan Ekaristi dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Salam.